Pencari Surga. Alhamdulillah, para pencari surga, saya sudah sampai di Masjid Ramli Musofa. Masjid ini punya cerita tersendiri karena dibangun dari 2011, tapi keinginan pendirinya atau pembangunnya sudah 40 tahun sebelumnya, dan masjid ini dibuat selama kurang lebih 5 tahun, menunjukkan bagaimana keistiqomahan keinginan dari yang mendirikan masjid ini sehingga masjid ini mampu berdiri dengan begitu megah dan indahnya. Alhamdulillah, para pencari surga, insya Allah kita akan bersama selama 30 hari di bulan Ramadan. Kalau sahabat berkeinginan untuk memperdalam bulan Ramadan ini sebagai rangka tangga menuju surga, maka kita akan memperbanyak kisah, kita akan memperbanyak tips, kita akan memperbanyak perbincangan berkaitan tentang bagaimana mudah masuk ke dalam surga. Dan insya Allah ini kita akan sama-sama nikmati di channel YouTube BPKH RI. Maka bismillah, mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul menjadi Ramadan yang bisa mempermudah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari surga, ya Rob, kita dapat pelajaran juga yang luar biasa nih dari Mas Damar. Memang masjid ini indah banget dengan segala macam arsitektur yang ada. Dan ketika datang nih, belum ngapa-ngapain aja udah terasa gitu kesejukannya, kedamaiannya. Nah, Mas Damar tadi termasuk di antara orang yang sering datang ke sini. Dan biasanya kalau kita tanya tadi, berarti beliau datangnya di waktu-waktu seperti ini nih. Ini di waktu duha gitu. Yang dilaksanakan sholat duha. Dan ketika kita tanya tadi, karena sering ketika sholat duha mendapatkan rasa tenang. Nah, dari sini para pencari surga, kita tahu tuh bahwa ternyata ketika seseorang itu istiqomah dalam melaksanakan aktivitas ibadah, maka dia akan mendapatkan segala apa yang bernilai baik. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Amal itu, kalau ada yang bertanya gitu sih, amal apa sih yang baik? Yang baik itu apakah zakat, puasa, haji, sholat, atau apa yang amalan zikir, baca Quran dan lain sebagainya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ketika ada seorang sahabat bertanya, Rasul, amal apa yang paling baik? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, madama wa in qalla. Jadi amal yang baik itu adalah amal yang kontinu, madama, kontinu, istiqamah, terus dilaksanakan. Wa in qalla, mungkin, walau mungkin jumlah atau bentuk ibadahnya itu nggak besar-besar banget, biasa aja, tapi itu istiqomah. Nah, yang seperti ini ternyata itulah dia ibadah yang baik. Dan kalau kita lihat, Ramadan kita itu juga mengajarkan itu. Bayangkan, 1 bulan full kita diminta untuk istiqomah puasa. Dari mulai istiqomah sahurnya, dari mulai istiqomah berbukanya. Lalu istiqomah berikutnya taraweh. Istiqomah berikutnya, karena ini adalah syahrul Quran, baca Quran. Tujuan utamanya apa? Kalau kita lihat bahwa puasa ini outputnya la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi manusia bertakwa. Dan di antara keutamaan manusia bertakwa itu adalah ketika dia mendapatkan kenikmatan, dan kenikmatan yang didapatkan itu di antara jalannya adalah keistiqomahan yang dijalani oleh seorang yang berpuasa itu selama 30 hari. Maka bismillah, para pencari surga dapat satu ilmu. Ternyata tangga surga, bahkan ini termasuk tangga surga yang cepat membawa kita masuk ke dalam surga, adalah keistiqomahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencela. Ada seseorang yang disampaikan oleh Nabi, jangan sampai kalian seperti fulan. Bingung tuh para sahabat, kenapa tuh? Kok nggak boleh seperti fulan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan seperti fulan yang dia itu dulu sering sholat malam, tapi sekarang sudah enggak lagi. Artinya dulu pernah tuh punya aktivitas ibadah yang besar gitu, tapi ternyata putus nyambung. Ternyata pernah melakukan, abis itu udah enggak lagi, abis itu udah lupa lagi, dan itu ternyata mendapat celaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan keutamaan mereka yang istiqomah, itu diantaranya itu mereka akan mendapatkan kemudahan saat dicabut nyawa. Jadi di saat orang sakaratul maut itu dalam kondisi berat, sakit, susah, takut semua, jadi satu dalam hati, perasaan itu bercampur baur,
Allah turunkan ketenangan. Nah, siapa yang diberikan ketenangan itu? Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang ketika dalam hidupnya itu dia punya keyakinan bahwa Tuhannya adalah Allah, Tuhannya adalah Allah, lalu dia istiqomah. Entah apa yang dilakukan dalam istiqomahnya, mungkin macam-macam ya. Ada yang tadi mungkin seperti sahabat kita tadi, sholat duhanya yang istiqomah. Ada mungkin di antara kita yang zikirnya istiqomah. Ada yang istiqomah mungkin hanya sekedar baca 2-3 ayat sebelum dia berangkat kerja. Semua hal yang urusannya ada kaitan nilai ibadah, lalu dia istiqomah dengan itu, maka itu yang akan mendatangkan kebaikan. Dan dari sini para pencari surga, kita perlu bersyukur sekali. Ternyata yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahnya, bukan ibadahnya. Nggak kebayang ya, semisal nih orang yang mendapatkan kemudahan tadi tuh akan mudah sakaratul mautnya, nyaman diambil nyawanya. Kalau dia istiqomah umroh, aduh berat. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk senantiasa umroh tiap tahun rutin gitu kan? Atau istiqomah zakat. Ini buat orang yang punya harta, karena zakat kan tidak semua orang. Orang miskin bagaimana? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu kunci saja, istiqomah. Terserah istiqomah dari ibadah apapun yang bisa kita kerjakan. Maka bismillah. Ramadan kali ini bisa melatih kita, mendidik kita memiliki jiwa yang istiqomah. Sehingga Ramadan ini menjadi tangga untuk bisa mendapatkan banyak kebaikan. Semangat beribadah bersama mencari syurga.